Jadi di dalam yang pertama itu orang tua apa? Di dalam Kolose 3 ayat 21, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Jadi orang tua jangan sampai kau sakiti hati anakmu. Karena apa? Kalau kau sampai menyakiti hati anakmu, perilakunya itu jadi tidak baik. Jangan katakan apa, anak seusia seperti ini kalau saya disiplinkan dengan keras, saya pukul, dia tidak akan pernah ingat. Saya kasih tahu, saya punya murid, dia mengingat, dia katakan apa? Om, nanti kalau saya sudah besar, saya akan hajar papa saya. Loh kok om? Karena waktu seusia 3 tahun, saya itu dipukuli sampai saya tidak bisa jalan. Ingat, usia 3 tahun, dia katakan apa? Waktu saya usia 3 tahun, saya sakit hati sama orang tua saya. Papaku itu memang jago karate. Saya ditendang tuh sampai saya tidak bisa jalan beberapa hari. Jadi jangan sampai engkau itu sampai menyakiti hati anakmu. Katakan apa? Oh, tidak mungkin dia ingat lah usia segini. Umur 3 tahun. Saya katakan, kapan itu? Saya usia 3 tahun. Waktu itu dia umur 16 tahun. Kalau saya sudah dewasa, papaku sudah tua, saya akan kerjain dia. Saya katakan jangan seperti itu. Tidak boleh kamu membalas. Tidak bisa om. Karena papaku sudah keterlaluan. Ada seorang anak teman saya, orang tuanya ini melakukan begitu kasar sampai anak perempuannya ini katakan apa? Aku lebih baik tidak menikah karena melihat figur daripada papaku modelnya seperti itu. Saya takut kalau saya diperlakukan seperti mama kalau punya suami seperti ini. Dan itu dilakukan usia berapa? Usia 4 tahun. Papanya melakukan perbuatan yang kasar dan dilihat oleh anaknya seperti itu. Engkau jangan sakiti hati anakmu. Jangan katakan sekarang masih kecil kok. Jadi itu pengaruh daripada orang tua. Sehingga anaknya sekarang itu apa? Anaknya itu yang saya katakan tadi, dia bertindak yang tidak baik. Hidupnya itu ada di dunia malam. Itu loh, perilaku jadi tidak baik. Karena ada kebaikan di dalam hidup. Apa sih yang menjadi masalah daripada orang tua? Itu tidak mendisiplin sejak dini, yang seperti saya katakan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 ayat 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 24. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 20. Eli sudah tua sekali, ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi di sini Imam Eli itu dia harusnya memiliki otoritas, tapi dia tidak lakukan hal itu. Dan dia tidak ada namanya sanksi terhadap anaknya. Harusnya anaknya melakukan hal seperti itu akan dihukum, tapi dia tidak melakukan hal seperti itu. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu tidak didisiplin sejak dini. Yang saya katakan tadi, kalau engkau memiliki anak, harus didisiplin sejak dini. Jangan ada unsur kasihan, tapi unsurnya edukasi. Yang berikutnya apa? Terlalu fokus karya dan mengabaikan komunikasi dengan anak. 1 Samuel 8 ayat yang ketiga.
Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Banyak orang tua itu fokusnya dengan namanya apa? Karier sekarang. Makanya itu saya katakan tadi, kalau zaman dahulu itu orang tua sampai memiliki anak 12, 13, bahkan 15 itu tidak ada masalah. Anaknya sih baik-baik aja. Tapi sekarang memiliki anak 2 itu sulit untuk diatur. Karena apa? Dulu begitu banyak anaknya, tapi orang tua itu ada banyak waktu untuk bertemu dengan anaknya, bisa berkomunikasi. Seperti halnya Samuel. Dia menjadi nabi itu yang sukses, tapi dalam hal mendidik anak kurang bagus. Karena apa? Mengejar karier itu memang baik, tapi jangan lupakan komunikasi dengan anak.